Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berjumpa kembali dengan Unusi di pembelajaran IPA tema 8 ya, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai di pembelajaran 2 ini, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah tersebut, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang gaya dapat mengubah benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembahasan soalnya. Nah, nanti soal-soalnya bisa kamu cari di buku BBD atau di internet yang lainnya. Nah, ini ada beberapa soal dari Ustazah. Silahkan nanti kamu simak dengan baik. Barangkali nanti ketika evaluasi soal ini akan Ustazah munculkan ya. Kita mulai pembahasan soal IPA tema 8. Untuk soal nomor 1 kamu simak ya. Dalam kegiatan sehari-hari kita tidak terlepas dengan adanya gaya. Apa sih yang disebut dengan gaya? Nah, kemarin sudah toh, gaya itu apa? Nah, gaya itu merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda yang bergerak, menyebabkan benda itu bergerak atau berubah bentuk. Nah, itulah yang disebut dengan gaya. Kalau yang lain itu sebenarnya sudah benar tapi kurang sempurna. Misalkan yang C itu menggerakkan benda yang diam, benar, cuman kurang sempurna. Yang D mengubah tanah liat menjadi gerabah, itu contohnya ya. Dan yang paling tepat itu adalah yang B, tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau merubah bentuk. Itu yang disebut dengan gaya. Selanjutnya soal nomor 2. Berikut ini manakah yang bukan? Ingat loh, yang bukan berarti yang salah ya, merupakan jenis gaya. Yang bukan jenis gaya yang mana kamu pelajari di minggu-minggu yang lalu. Contoh-contoh gaya itu ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik. Nah, mana yang tidak merupakan jenis-jenis gaya? Ya, jawabannya adalah C, gaya magnet benar. Nah, gaya dorong dan gaya tarik itu bukan merupakan jenisnya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Nah, kamu simak baik-baik ya. Perangkat elektronik dapat digunakan ketika mempunyai aliran listrik bermuatan negatif. Nah, negatif itu simbolnya yang min ya, tanda kurang, dan aliran listrik yang bermuatan positif yang simbolnya tanda tambah ya atau positif. Nah, negatif itu disebut sebagai elektron, sedangkan yang bermuatan positif itu disebut sebagai proton. Nah, jadi yang negatif itu elektron, kemudian yang positif itu proton. Berarti yang mana yang benar? Ya, yang benar adalah A, elektron dan proton. Jadi kalau misalkan biar aliran listriknya nanti bisa berjalan dengan baik, jadi harus ada dua muatan, ada muatan elektron dan proton. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 4, kamu simak baik-baik. Contoh kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Ingat ya, bentuknya nanti bisa berubah. Jadi bukan arah, bukan gerak, tetapi bentuknya. Bentuk awal sama bentuk akhir itu akan berubah. Mana yang benar? Yang A misalkan sopir memutar kemudi agar mobil tidak menabrak pohon. Betul apa salah? Nah, kurang tepat ya. Yang B, 5 orang pemuda mendorong mobil dengan mogok di perjalanan. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, yang benar adalah yang C. Beberapa anak TK membuat mainan dari bahan plastisin. Bahan plastisin itu kan lengket-lengket itu ya. Jadi awalnya kotak, kamu bisa bentuk dengan berbagai macam. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan nomor 1. Ayah membuka dan menutup pintu ketika keluar atau masuk rumah. 2. Ibu menggoreng kerupuk udang di dapur untuk lauk pauk. 3. Adik menaiki sepeda roda 3 berkelok-kelok di halaman rumah. 4. Kakak menendang bola membentur dinding rumah. 5. Paman menebang pohon mangga yang tidak berbuah. Dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah yang contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah gerak dan arah? Nah, mana yang benar? Nah, jawaban yang benar adalah C ya, 1, 3, dan 4.
Selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan kegiatan berikut. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah gerak benda. Jadi gerak aja ya, tanpa arah, tapi geraknya. Mana yang benar? Nomor 1 misalnya, paman mendorong mobil yang mogok. Mengubah bergerak tidak? Nah, jadi dia menjadi bergerak ya, betul yang nomor 1. Kemudian yang 2, kakak bersepeda mengelilingi kampung. Bendanya jadi bergerak tidak? Nah, jadi bergerak ya. Kemudian yang nomor 3, tukang kayu membuat almari. Itu merubah bentuk. Kemudian yang 4, Pak sopir menurunkan penumpang di halte. Nah, itu mengubah gerak. Jadi jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4. Selanjutnya soal nomor 7. Kamu perhatikan. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah gerak dan arah benda berturut-turut. Jadi awalnya nanti mengubah gerak dulu ya, dan mengubah arah. Yang contohnya mengubah gerak dulu. Nah, kakek mendorong gerobak. Nah, itu nanti bendanya dia menjadi bergerak. Kemudian yang arah. Nah, arah nanti adik mengendarai sepeda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Selanjutnya, soal nomor 8. Kamu perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Kira-kira gambar 1 itu jenis gayanya apa saja? Gambar 2 jenis gayanya apa saja? Yang pertama kamu lihat, itu pakai busur panah, ada yang ditarik. Nah, itu merupakan ototnya itu dari pahlawannya itu. Kemudian yang dari busurnya itu merupakan gaya pegas. Nah, yang kemudian yang gambar 2 itu ada anak-anak yang tarik tambang. Nah, itu jelas menggunakan gaya otot dan gaya gesek dari kaki anaknya ke tanah. Itu ada gaya geseknya, sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah soal nomor 9. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Mana yang mengubah bentuk benda? Nah, jelas 1 dan 2. Pedagang bakso membuat bakso. Nah, dari tepung-tepung terigu itu dan daging dicampur, nah sehingga dibikin bulat-bulat sehingga bentuknya nanti akan berubah. Selanjutnya yaitu anak yang duduk di kursi yang rapuh. Awalnya dia utuh kursinya, ketika karena dia rapuh diduduki akhirnya hancur, sehingga jawaban yang paling tepat 1 dan 2. Nah, yang terakhir soal nomor 10. Menutup pintu dari dalam ruangan membutuhkan gaya yang berupa titik-titik. Nah, kalau kamu nutup pintu dari dalam ruangan, apakah kamu tarik? Nah, kalau ditarik berarti nggak nutup pintu, tapi membuka pintu. Kalau dari dalam ya. Jadi ketika kamu menutup pintu merupakan gaya yang berupa dorongan. Pas ditutup jadi dorongan. Itu ya. Nah, itu ada beberapa soal dari Ustazah. Semoga soal-soal itu bermanfaat dan bisa jadi dia akan keluar pada saat evaluasi. Kamu pelajari di GBD juga ya. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, tetap ceria. Semoga kita segera bertemu. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.